Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Nailul Mubarak, mahasiswa UINSA Yusuf Purwokerto, program studi pendidikan agama Islam. Jadi teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai artikel yang menjadi tugas perkuliahan saya yang berjudul Islamisasi di Banyumas, Tokoh dan Penyebaran di abad 15 sampai 17 Masehi. Jadi teman-teman semuanya, pada intinya artikel yang saya buat tersebut dengan teman-teman saya membahas mengenai proses Islamisasi di Banyumas, ya, bagaimana agama Islam itu dapat tersebar di Kabupaten Banyumas pada rentan abad 15 sampai 17 Masehi. Nah, Islamisasi di Banyumas itu mempunyai ciri khas tersendiri, di mana Islamisasi tersebut itu terjadi tanpa adanya pertumpahan darah, tanpa adanya konflik yang mempersoalkan mengenai kebudayaan yang ada di Banyumas. Nah, justru para tokoh-tokoh itu berfokus pada integrasi dan akulturasi budaya yang ada pada masyarakat Banyumas, sehingga menciptakan Islam yang mempunyai ciri khas tersendiri pada Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang memang mempunyai peran, ya, pada rentan abad 15 sampai 17, kemudian siapa saja tokohnya dan peran-perannya. Nah, yang pertama itu pada awalnya Islamis di Banyumas itu terjadi pada abad 15 oleh beliau Syekh Madum Wali. Nah, beliau itu merupakan tokoh awal penyebaran Islam di wilayah Banyumas, khususnya daerah Karanglewas. Nah, diduga beliau itu berasal dari Kabupaten Demak dan memiliki jalur keturunan orang Timur Tengah. Nah, beliau itu berdakwah atas utusan dari Raden Patah. Beliau merupakan Raja Demak, Raja Kesultanan Demak sekitar abad 15. Nah, metode yang ditekankan oleh beliau itu menekankan pembinaan spiritual dan pendidikan. Nah, beliau sempat juga mendirikan pesantren, kemudian menyebarkan nilai-nilai toleransi dan persatuan, serta memberi pengaruh besar terhadap kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat Banyumas. Berikutnya membahas mengenai tokoh Islamisasi di Banyumas pada abad 16, karena tadi kita baru saja membahas Islamisasi di Banyumas pada abad 15. Nah, pada abad 16 ini ada seorang tokoh bernama Mbah Abdus Somad Jombor, atau biasa disebut dengan Mbah Abdus Somad. Nah, beliau merupakan tokoh kunci utama, tokoh utama Islamisasi di Banyumas di abad 16. Beliau berasal dari Cipete. Nah, kemudian beliau menetap di daerah Jombor, Cilongok, kemudian disebut dengan Mbah Abdus Somad Jombor. Nah, beliau itu terkenal dengan pendekatan dakwah yang sufistik dan mengedepankan nilai sosial budaya. Nah, beliau itu mendirikan pusat pendidikan atau pusat pengajian yang menjadi cikal bakal berdirinya pesantren di Kabupaten Banyumas. Nah, beliau tidak memaksa masyarakat untuk meninggalkan adat lama atau tradisi lama, tetapi menanamkan nilai-nilai Islam seperti akhlak mulia, kesederhanaan, dan toleransi, sehingga Islam dapat diterima secara utuh oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Nah, hingga saat ini makam beliau Mbah Abdus Somad Jombor ini masih terus diziarahi dan dihauli tahunan, ya. Mereka diadakan oleh masyarakat sekitar. Jadi yang mengadakan haul tahunan itu masyarakat sekitar secara bersama-sama. Nah, warisan yang itu bukan hanya sosial budaya, tetapi juga beliau menjadi salah satu mata rantai penting dalam transmisi, ya, dalam transformasi keilmuan Islam di wilayah barat dan selatan Jawa Tengah. Nah, teman-teman, selanjutnya ada tokoh, ya, yang memang berperan dalam proses Islamisasi di Banyumas, ya, tepatnya pada abad mendekati abad 16. Jadi beliau itu mulai
mempunyai peran dalam instansi di Banyumas pada tahun sekitar 1580. Nah, jadi teman-teman, tokohnya adalah beliau Kiai Raden Adipati Warga Utama II atau Jaka Kaiman. Jadi beliau yang biasa disebut dengan Jaka Kaiman atau Raden Kiai Adipati Warga Utama II adalah bupati pertama Kabupaten Banyumas, yang dimana beliau itu diangkat pada tahun 1582 Masehi. Nah, beliau adalah putra Raden Baribin, ya, adik Raja Brawijaya V dari Majapahit. Dan kemudian beliau itu menikah dengan putri dari kerajaan Pajajaran dengan garis keturunan ini, ya, dari kerajaan Majapahit dan keturunan kerajaan Pajajaran, itu menjadi tokoh penting dalam transisi budaya Hindu Buddha ke Islam. Nah, sebagai pemimpin, ia itu menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan pemerintahan tanpa menyingkirkan tradisi lokal. Ia memadukan ajaran agama Islam, ya, dengan budaya Jawa dalam bentuk Islam Kejawen. Nah, bentuknya itu ya Islam yang toleran, ya, spiritual dan tidak kaku. Nah, Jaka Kaiman ini memfasilitasi pembangunan masjid, pendidikan keagamaan, dan menjalankan pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam, yang kemudian pendekatannya itu yang tetap mengedepankan pendekatan yang moderat dan akomodatif, yang mana membuat Islam itu, ya, diterima luas oleh masyarakat Kabupaten Banyumas. Nah, jadi teman-teman semuanya, tokoh berikutnya pada abad 17 yakni beliau Kiai Mustolih dari Cikakak. Jadi teman-teman, beliau itu mendakwahkan agama Islam melalui proses revitalisasi fungsi Masjid Sakat Tunggal yang berada di Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Ya, beliau merupakan keturunan dari Sunan Panggung dan dikenal sebagai sosok tokoh tasawuf. Kiai Mustolih itu, ya, tadi merevitalisasi fungsi Masjid Sakat Tunggal. Kemudian beliau menjadikannya pusat dakwah dan tradisi keislaman lokal di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Wangon. Nah, masjid ini dikenal sebagai masjid unik, kemudian mempunyai julukan Masjid Sakat Tunggal karena memiliki satu tiang utama sebagai simbol spiritualitas. Nah, dakwah Kiai Mustolih itu sangat kultural, jadi tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi beliau itu tidak serta-merta menghapus budaya lama, tetapi memadukan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya melalui tradisi penjaruan Rojab, yaitu dimana haul tahunan yang hingga kini itu masih lestari, yang kemudian masyarakat setempat itu serentak untuk mengadakannya pada setiap tahun, ya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya dari keempat tokoh islamisasi di Banyumas, ya, tepatnya pada awal 15 hingga ke abad 17, beliau ini berhasil berlangsung mengislamisasikan wilayah Banyumas secara damai dan menyatu dengan budaya lokal, berkat peran penting para tokoh tadi, ya, yakni ada Syekh Madum Wali, ya, yang mana beliau itu menjadi tonggak awal Islamisasi di Banyumas. Ada juga beliau Syekh Abdul Somad Jombor, ya, yang mana beliau itu menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendekatan sofistik. Kemudian ada beliau Jaka Kaiman yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan beliau selama menjabat menjadi Bupati Kabupaten Banyumas. Sementara ada juga Kiai Mustolih, ya, yang mana beliau itu menyelaraskan Islam dengan tradisi spiritual masyarakat pegunungan di daerah Cikakak. Nah, keempat tokoh ini menunjukkan bahwa
dakwah Islam ini bisa berhasil dengan cara bijak, kultural, dan menghargai kearifan lokal, sehingga Islam dapat diterima secara luas dan tetap lestari dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas hingga hari ini. Baik, itu saja teman-teman semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya paparkan dari artikel yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.